Ini kan banget. Mana ya? Apa ya? Buka mata. Buka. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Lili di As Lili. Hari ini aku kedatangan dua orang temanku. Kita akan ngebahas soal hal-hal mistis yang akan kita kupas juga dari sisi psikologi. Nah, sebelum kita mulai, aku perkenalkan dulu ya temanku. Ini temanku. Hai. Halo. Namanya siapa atuh? Selita. Oh, saya Bobby. Oke, kalau Bobby apa nih kegiatannya? Oh, kalau aku sih kebetulan sekarang nge-YouTube aja. Nge-YouTube aja, bener? Bener, nge-YouTube aja deh. Oke, apa channelnya apa? Nih, channelnya nih. Katanya serem. Subscribe ya, jangan lupa. Bagus-bagus loh videonya, edukasi tentang dunia mistis ya. Ya. Oke, Teteh Lita. Aku ngikut Bobby aja deh. Oh, Saya ada buahnya dia soalnya. Teteh Lita ini salah satu timnya dari Katanya Serem. Nah, jadi kan aku udah sempat nonton beberapa dan juga kemarin ikut penelusuran gitu karena Nah. penasaran. Kan kalau misalnya ngeliat channel yang lain kan ini beneran gak sih gitu, ini settingan gak Iya, sih gitu setting. kan. Nah, jadi kemarin tuh ngerasain tuh sampai jam 1 malam ya di tempat yang sangat dingin. Wah, luar biasa. Tempatnya luar biasa lagi. Salah Tempatnya satu luar biasa. trademark Kota Bandung juga sebetulnya. Iya, benar-benar. Cuman lebar ya. Lebar. Sekarang nggak dipakai Iya. ya. Lama terbengkalai. Udah jadi kayak taman wisata hantu. Aduh. Lebih tepatnya pemukiman mungkin ya. Iya, iya, bener-bener. Kemarin sih kalau dari yang hasil ngobrol sama yang di sana, ceritanya di situ tuh jadi kampung gitu. Karena apa teh? Jadi tempat apa? Gitu. Dipakainya sama yang aneh-aneh. Jadi ya mereka lebih ini kan lebih enak, maksudnya lebih nyaman sama yang lembab. Pergi tempatnya lembab, Iya. dingin, terus tidak terawat. Ada air lagi ya. Ada biasanya. air juga. Jadi itu tempatnya kan luas banget. Kita kan kemarin jalan berbukit-bukit ya. Naik gunung, turun gunung. Tempatnya luas, airnya banyak dan di situ juga ada mata air yang memang masih dipakai sama warga. Oh, warga bisa masuk ke situ Ya. ya? Bisa. Bisa. Oke. Nah, aku pengen tanya nih ya. Kenapa sih kalian ini tertarik sama hal-hal mistis gitu? Dari Nah. siapa dulu nih? Bobby. Dari Bobby Aku dulu dulu. ya. Oke. Sebenarnya kalau aku sendiri sih bukan orang yang bisa melihat ya. Bukan bisa orang yang Melihat bisa apa? melihat tanda kutip kalau orang-orang bilang istilahnya hantu lah. Simpelnya kayak gitu. Tapi memang kita kan orang awam ya, pengen tahu. Ada rasa penasaran yang tinggi juga gitu. Kebetulan dipertemukan dengan orang-orang yang katanya, balik lagi katanya bisa melihat dan bisa merasakan kehadiran mereka Oke. dan bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah, makanya di sini saya pribadi dan juga teman-teman tim membuat konten Katanya Serem ini itu pengen ngasih tahu ke teman-teman yang lain apa yang kita rasain di sana sebetulnya gitu. Serem atau enggaknya ya balik lagi ke yang nonton gitu. Oke. Jadi kalau Bobby awalnya dari rasa penasaran, Yep. kemudian didukung dengan teman-teman yang ternyata wow, Ternyata bisa ya. mm-mm. Nah, apakah Teh Lita salah satunya? Jadi saya tuh temenan Bobby udah lama banget dari SMP. Cuma memang kebetulan saya punya, kalau saya bilangnya selalu bilang gitu, kayak kemarin ke Bobby juga saya punya kekurangannya bisa lihat apa yang orang lain nggak lihat gitu. Berarti nggak normal kan? Saya bilang kekurangan. Kalau saya bilang kekurangan. Nah, dia udah temenan lama tapi dia nggak tahu saya kayak gitu. Nah, kan? Dan ya itu mungkin itu jalannya yang Allah kasih. Tiba-tiba ada celetukan obrolan, Bob gini-gini, ada obrolan sedikit terus dia tiba-tiba ya kita ini ya lah langsung lah. Dan pada saat mau bareng pun sama Bobby, saya nanya dulu ini mau dibawa kemana, seperti apa, ada hal yang
menjurus ke arah musyrik atau syiriknya, enggak gitu. Saya nggak mau kalau misalkan apa yang saya punya terus dibawanya ke hal-hal yang ke situ juga. Wah, itu ntar larinya kemana-mana, enggak deh gitu. Tapi pada saat Bobby jelasin, ini kita arahnya ke edukasi nih. Intinya, inti dari semua ini edukasi untuk lebih mengingat Allah. Nah itu. Oke, Itu. oke. Dari situ baru, oh oke, ayo kita lanjut lah. Lanjutkan ya. Mungkin ini pertanyaan standar ya dari orang-orang yang tahu teteh bisa gitu. Dari kapan sih? Kalau sebenarnya sensitif itu dari kecil. Cuma untuk kayak gitu itu di SMP. Di SMP ya. SMP baru mulai awal-awal kan waktu masih kecil lebih ke orang tua pun kamu ngayal, cuma halusinasi, cuma Nah. gitu. Dan itu pun dari SMP pun nggak bener terbuka sama orang gitu. Oh aku ini loh, aku lihat ini, enggak. Karena zaman dulu tabu ya, ntar dibilang gila lagi gitu kan. Kalau misalnya ngomong sendiri atau apa tuh, ih kamu ngapain sih ngomong sendiri, kamu ngomong sama siapa sih gitu, suka kayak gitu kan. Jadi ya udahlah, diem aja, pendem sendiri aja. Jadi Wow. cuma beberapa orang doang yang Ke tahu. aku aja kan Luar dia nggak biasa. ngomong. Iya benar. Padahal Padahal kita sohbatan sobatnya dari dari dulu. SMP. Luar biasa. Bisa menjaga rahasia dengan begitu baik ya. Iya. Makanya kaget pas begitu dia nge-DM, "Bob, collab yuk." Collab apaan sama dia, kan dia dancer ya. Wah, suka set gitu. Gua nggak bisa joget. Yang horor-horor juga nggak apa-apa. Hah? Jangan-jangan baru deh kejawab, dia baru kebuka ngobrol gitu. Jadi kalau dalam keseharian kayak gini bisa kelihatan gitu semuanya atau oh gitu, sama kayak melihat manusia Iya. biasa gitu. Kayak gitu biasa. Oh, begitu. Oke, baiklah. Gitu itu. Oke lah. Nah, kalau dari sisi Bobby yang nggak bisa ngelihat gitu ya, mungkin ada pengalaman mistis secara pribadi atau selama menjalani channel ini ada pengalaman mistis nggak? Sebetulnya awal ketertarikan penasaran itu kan waktu dulu kita SMA, pernah katanya, balik lagi katanya, karena kan saya nggak pernah melihat secara langsung. Katanya saya pernah diikutin oleh 5 makhluk sekaligus Oke. dalam waktu 2 minggu. Dan kerasa sama saya, bener kerasa. Dalam artian ketika malam ada yang ngusap-ngusap, ketika kalau eueup-eueup udah biasa lah ya, udah dianggap biasa. Tapi kalau diusap-usap kan beda lagi. Iya. Nah di situ saya mulai tertarik nih. Kayaknya ini teh apa gitu. Ketakutan ada, tapi rasa penasarannya lebih tinggi lagi. Sebetulnya yang aku lihat gitu ya, kenapa sih? Mungkin banyak orang yang bilang bahwa itu imajinasi mereka. Tapi kenapa Lita, Bagus, tim aku, Sailan, Arif sekarang, ada Dewi, ada Rafli, itu semuanya mereka tidak saling mengenal, tapi mengatakan hal yang sama, vision mereka di tempat yang berbeda-beda, waktunya beda gitu. Oh, Ngobrol sama aku tuh ngobrolnya tuh beda waktunya, tapi Jadi- mengatakan hal yang sama. misalnya ada suatu kejadian di tempat kalian nggak pada tahu, pas kamu tanya jawabannya sama semua. Betul. Wah, iya. Itulah sebetulnya yang membuat saya yakin bahwa kayaknya bener deh mereka lihat. Kenapa jawabannya bisa sama? Atau itu karena jawaban yang pasti keluar seperti itu? Jawaban standar atau gimana? Nggak tahu, coba. Menurut Nggak tahu Anda? kalau misalnya balik lagi sama orang-orangnya ya. Tapi untuk orang-orang sensitif mungkin, apalagi yang lebih more sensitif, mungkin ya ngelihatannya sama-sama aja kayak gitu. Kalau standar, dibilang standar kan makhluk yang kayak gitu bentuknya beda-beda. Iya. Ini udah spesifik ya Iya. berarti ya. Oke. Tapi ada tapinya loh. Mm-mm. Contoh Mary nih. Oh iya. Contoh Mary. Mary teh siapa coba? Nah, jadi Mary ini adalah salah satu sosok di salah satu episode kita yang kita temukan di salah satu kafe di taman di Kota Bandung. Oke. Jadi tamannya pasti teman-teman juga kalau orang Bandung pastilah pernah ke situ gitu ya, apalagi hari Minggu. Nah di situ ada kafe. Kita kebetulan nggak tahu kenapa waktu itu posisinya Sailan pengen banget ke kafe itu. Ada sosok yang lain, tapi yang menarik adalah sosok si Mary ini. Kenapa? Karena cantik banget. Kenapa kita panggil Mary?
karena dia sebenarnya nggak bisa ngomong Indonesia, jadi ngomongnya Belanda. Iya. Kita nggak ngerti dong, dia ngomong apa gitu ya. Tapi mukanya itu visualnya seperti Marilyn Monroe. Wih, Cantik cantik banget, cantik tapi banget. kamu bisa lihat. Nah, aku berdasarkan visual mereka yang mereka ceritain dan sama gitu. Nah, jadi ketika menampilkan ke tim yang kita berangkat ke sana itu cantik. Tapi menurut si Bagus, Bagus kan nggak ikut waktu itu, ya. Kamu juga belum ikut kan? Ketika kita di perumahan yang terakhir, itu Mary itu menampilkan diri ke mereka tuh Mary, tapi bentuknya yang kurang good gitu. Atau istilahnya apa? Mungkin kalau kita bilang itu mungkin terakhir kalinya dia, wujud terakhirnya kalinya dia, maksudnya pas meninggalnya gitu. Katanya ada darahnya dan lain sebagainya. Ya, saya bilang kan katanya cantik. Iya, tapi kenapa kalau ke saya nampilinnya yang begitu gitu. Jadi apa yang dilihat Asailan, Rafli sama apa yang dilihat oleh Bagus dan Lita itu sosoknya sama, tapi penampilannya berbeda. Gitu sih. Tapi Lita pernah ngelihat yang dia pas cantik atau selalu? Ada Pernah. waktu pas di sana, waktu daerah sana. Oh, jadi ikut sama kalian? Kan itu dari kafe kan? Iya, ikut. Oh, oke. Baladnya. Ya dianya pengen ikut ya nggak apa-apa. Bosan sebenarnya di situ. Bosen terus ya. kali pengen jalan-jalan juga ya. Lanjut nih ya ke hal mistis yang lebih spesifik gitu. Seru nih. Dodo, selama pembuatan channel atau pengalaman pribadi atau apapun itu ya, bagaimana pandangan kalian nih masing-masing tentang penampakan? Nah, karena saya nggak lihat, mohon dijawab Ibu Lita. Gimana nih? Maksudnya arahnya kemana dulu nih? Nah, maksudnya kalau orang sampai melihat suatu penampakan, itu kondisi orang tersebut sedang apa gitu? Banyak hal sebenarnya. Ada yang paling lumrah itu mungkin dianya lagi capek, fisiknya lagi lemah, terus tanpa sengaja melihat penampakan itu yang pertama. Kedua, kalau secara kami maksudnya ibarat kita bilangnya frekuensinya lagi sama. Ibaratnya kalau ini kan sinyalnya lagi sejajar nih, lagi kuat nih sama, jadi bisa lihat kayak gitu, penampakan kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Oke. Kalau yang didefinisikan lagi, frekuensi itu berarti apa nih? Gini, ada waktu misalkan gini, sensitivitas seorang tuh ada lagi sensitif banget, ada yang lagi gimana, dan dia pun seperti itu kan, sama aja di dunia seperti itu juga, sama aja kayak kita gitu, kayak manusia gitu. Dan sebenarnya pada saat dia penampakan pun sebenarnya dia sial loh ketemu sama kita. Jadi kalau yang bukan indigo kali ya? Iya gitu. Kita dilihat nih, sebenarnya kan mereka juga harusnya nggak boleh dilihat gitu. Karena mereka punya dunia sendiri. Akhirnya larinya ya gitu, ya nampakin yang serem lah, apalah segala macam lah. Sebenarnya dia butuh energinya juga, karena saat dia kelihat sama orang atau sama manusia, energi dia ketarik sama manusia gitu. Ya itu makanya ada yang disebut tarik energi nih, tarik energi gitu. Pak kuat kalau kata sudah bilang kan gitu, pak kuat ya kayak gitu. Oke. Kalau aku sih pak kuat lompat. Mun aya kaburnya. Untung kamu mantan pebasket ya. Jadi latihannya cepet ya. Iya ya. Nah, aku juga pengen coba bahas gitu ya dari sisi psikologis gitu. Nah, berdasarkan penelitian, ternyata tuh memang orang-orang yang, jadi gini, ada penelitian yang ngumpulin orang-orang yang pernah lihat, ada yang nggak pernah. Nah, setelah dites, ternyata orang-orang yang pernah lihat itu adalah orang-orang yang lebih sensitif. Iya. Jadi mungkin tadi ya kata Teteh, frekuensinya harus pas sensitif. Iya. Satu itu. Terus kedua, kalau situasinya sedang berada di tempat yang nggak familiar gitu. Iya. Yang asing. Asing, benar. Jadi kalau ibaratnya kalau di rumah kan suasananya gitu-gitu aja. Iya. Yang dilihat itu aja. Ketika misalnya ke gunung, mungkin ada suaranya lain, hewan atau tumbuhannya lain gitu. Nah, tambah rasa takut, jadinya mempersepsikannya aneh-aneh. Suggest ya, kalau psikologi begitu ya. Iya, kalau psikologinya suggest ya. Iya, betul seperti itu. Atau ada juga kalau misalnya
kalau misalnya ada orang yang ini berdasarkan psikologi ya, ada orang yang punya penampakan yang biasa selalu dilihat sama dia dan jadikan teman, itu bisa jadi orangnya itu pernah mengalami suatu kesendirian yang amat sangat, terus tidak punya teman, tidak dipercaya orang lain, pengalamannya mungkin kurang baik. Nah, jadinya dia melarikan diri dengan mencari sosok yang bisa menghibur dia. Salah satunya dengan makhluk yang makhluk tidak itu. terlihat itu. Iya, gitu. Jadi teman imajiner. Ya, semacam itu. Jadi salah satu upaya diri membuat dirinya spesial dengan melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat orang. Kalau dari psikologi begitu sih. Gitu Teh. Gimana tanggapan Teh? Tapi memang masuk Tapi akal memang loh kayak gitu. Masuk akal ya? Masuk akal. Maksudnya balik lagi kayak kita juga kan, siapa tahu mungkin dulu saya pernah seperti apa, kayak gimana makanya seperti itu pun gitu. Ada, walaupun ya karena masih kecil kan nggak tahu ya itu awalnya dari mana, tapi bisa jadi seperti itu juga. Iya. Di alam bawah sadar kita. Iya, di kayaknya. bawah. Betul. Makanya Li, nih tagline kita kan ketika di awal video biasanya rasa takut itu akan berwujud dan menjadi nyata ketika apa yang ada di pikiran kita diamini oleh hati. Jadinya yakin ada. Iya, benar. Setuju. Gitu. Ya, kalau misalnya kita menilik gitu ya, berarti yang namanya penampakan itu kemungkinan ada 3 nih. Iya. Pertama, orang yang ngerasa ada suara atau melihat tapi sebenarnya bukan. Kedua, orang yang sebenarnya nggak ngelihat dan nggak ngerasa tapi pura-pura. Ada. Atau emang ada gitu. Yang dia rasakan dan dia lihat itu memang dia betul ada. Berarti 3 ya kemungkinannya ya. Oke. Nah, lanjut nih. Mungkin ini sering terjadi nih di dalam penelusuran ya. Kalau pandangannya tentang kesurupan bagaimana? Kesurupan atau apa ya istilahnya ya? Ada beda sih, maksudnya kita kan ada yang kesurupan. Kalau kesurupan itu lebih tidak sengaja. Oke. Tiba-tiba masuk. Pada saat misalkan kita lagi ngapain terus masuk, itu kesurupan. Ada yang mediasi. Kalau mediasi memang sengaja kita masukkan karena kita memerlukan informasi dari si para makhluk ini gitu. Oke. Kalau kesurupan balik lagi sama orangnya, maksudnya si ketahanan si orangnya pun kayak gini aja. Saya kasih cerita atau contoh nyata nih. Saya dan beberapa teman-teman di tim katanya serem mau dimasukin, ibaratnya mau dimediasi. Ada bagus, dia gampang banget buat mediasi. Pada saat tak kamu mediasi, ya sok ikhlas, tapi nggak bisa. Jadi nggak semuanya bisa dimasukin atau nggak bisa semuanya kesurupan, nggak bisa semuanya dimediasi gitu. Yang ngebedain apa Teh? Badannya sendiri. Kuat atau apa maksudnya? Nggak, lebih ke hati, lebih ke logika juga. Dia mau menerima atau enggak. Sama kan kalau kayak gitu, kalau di kita itu berarti memasukkan roh atau memasukkan arwah yang tidak dikenal ke badan kita untuk mendominasi di badan kita kan, untuk ibaratnya mengontrol, terus dia bicara apapun yang dia mau gitu. Tapi kalau badan kitanya menolak, nggak pengen untuk digituin, ya nggak bisa. Ya kayak aku aja lah. Aku kan gini, kasihan juga ke si Bagus dulu. Kita belum ikut ya. Ya belum. Coba masukin ke aku, nggak apa-apa. Rasanya gimana? Bakalan sakit-sakit badan, nggak apa-apa, cobain. Tapi ketika mau dimasukin, sosoknya teh nggak mau. Iya. Karena dia udah ngebaca kitanya, ya kan? Dia udah ngebaca kitanya, nggak bisa nih kayaknya, nggak akan kuat nih kayaknya. Nggak mau nih. Nggak gitu. mau, ogah aja. Istilahnya kalau misalkan sofa tuh, aku tuh bukan sofa yang enak gitu, mungkin kayu. Gitu ya. Iya, jadi tempatnya harus nyaman menurut dia ya. Menurut dianya gitu ya. Apa karena si frekuensinya tadi juga? Bisa jadi. Semua bisa. Sebenarnya kalau hal kayak gini banyak banget ininya Faktor. ya, banyak faktornya. Maksudnya ini bisa jadi gitu. Kita nggak, ini nggak mungkin gitu. Nggak pasti Nggak begini pasti. gitu ya. Ah. Oke. Ilmunya ilmu nggak pasti mungkin ya. Kalau kejadian kayak kemarin kan tadi malam Ya.
ketika Arif Tadi malam. nggak apa-apa. Ya, Nanti ya. tayangin aja. Oh iya, pasti ada cuplikannya. Yang kejadian tadi malam kan yang namanya teman kita Arif itu paling nggak mau yang namanya mediasi. Iya. Paling nggak mau. Ya ogah. Kenapa? Ya malu kali ya. Mungkin buat apa juga. Jadi dia nggak mau. Tapi ternyata kemarin, nah bukan mediasi kemarin, kesurupan. Ya nggak? Karena tidak direncanakan Karena kita tidak akan melakukan Mediasi. Kita nggak akan ngambil informasi apa-apa. Iya. Tapi tiba-tiba masuk dan ya seperti itulah, seperti yang Kejadian ditayang. kemarin. Bener-bener di luar ekspektasi lah. Tapi saya amazed sih sama yang mediasi itu pada tiba-tiba bisa salto, tiba-tiba Iya. guling-guling gitu kan ya. Ya Padahal kalau kan misalnya tempatnya itu kotor ya, Kotor, banyak debu. banyak apa batu-batu atau keramik-keramik pecah gitu kan. Kan kalau misalnya orang yang sengaja mah ya buat apa nyeri Iya, kan? awak sorangan gitunya. Aduh, ya. Apalagi anak kecil tuh si Rapli ya. Iya, badannya itu. kecil tiba-tiba salto cucu gitu. Iya, dengan posturnya tuh yang keker Iya, gitu ya, keker banget. kuat gitu. Nah, kalau misalnya aku mau bahas dari sisi psikologi gitu ya, kalau yang namanya kesurupan itu mungkin ada beberapa penyebabnya. Yang pertama ini mah karena misalnya gini, ada orang punya masalah bertubi-tubi, tapi dia nggak bisa nyelesain masalah, berusaha untuk mendapat apa ya istilahnya, kasihanan dari orang, Ini apa ya? pemakluman. Oh ya, Pemakluman. pemakluman. Iya, pemakluman. Supaya masalahnya tuh nggak selalu dicecer, supaya diselesain, udahlah gitu, kasihan kamu ya udahlah. Nah jadi nanti setiap ada masalah kesurupan. Nah, itu berarti ada sesuatu dengan cara dia problem solving. Iya. Lalu ada juga orang yang mungkin sedang ada masalah satu kali itu aja, berat, pendem sendiri, nahan gitu ya, nggak mau cerita sama orang. Akhirnya meledak. Ya, meledaknya tuh ketika rasa kesadarannya tuh berkurang, lagi ngelamun, ngehulung, Iya. tiba-tiba bar gitu. Tapi sekali itu doang, nggak berulang. Nah itu mah berarti emang sedang kondisinya aja lagi stres atau nggak bagus gitu. Itu dari sisi psikologi sih kayak gitu sih. Sebetulnya menarik tadi Mm-mm. yang dikatakan Lili. Jadi ketika dia sedang depresi berat, lalu akhirnya kembali lagi ke melamun kan ujung-ujungnya. Iya. Ke melamun memikirkan permasalahan dia. Kosong jadinya. Kosong. Kosong. Nah, kalau istilah kita kosong. Hmm. Jadi istilah kosong itu adalah kalau di kita karena kita beragama Muslim, Mm-mm. kosong itu sebetulnya ketika pikiran kita itu fokus ke duniawi. Oke. Fokus ke duniawi kan ke permasalahan kita. Iya benar. Dan kita tidak ingat Ingat kepada Allah. Allah. Iya, betul. Bahwa semuanya yang telah memberikan beban hidup, memberikan masalah ke kita itu ya Allah kan. Betul. Jadi seharusnya ya, Mm-mm. menurut teorinya Oke. kita kembalikan lagi semuanya ke yang ngasih gitu. Kalau misalkan kita berpikiran seperti itu, jadinya kan ringan. Wah, yang ngasih masalah Allah, nanti juga yang ngeberesin masalah juga dari Allah lagi. Tapi kalau misalkan kita terus aja fokus ke masalah, nggak dapat solusi. Mm-mm. Nah disitulah ada kesempatan. Jadi frekuensinya dia Iya, menyesuaikan, melemah gitu kan. gitu. Frekuensi menyesuaikan yang ini, wah waktunya untuk diganggu kalau menurut kita Mm-mm. masuk, gitu. Oke. Benar. Ada nyambungnya juga ya ternyata. Iya, nyambung juga. Dan maksudnya kemarin sebelum aku ikut penelusuran juga kan aku diwanti-wanti nih sama dia, siapin ya mental kamu gitu ya. Aku kayak deg-degan ya, belum pernah soalnya ya ke daerah-daerah yang kayak gitu, malam-malam lagi kan. Nah, terus aku baca-baca teori apa segala macem, intinya sih emang kan harus menguatkan diri bahwa ini bukan sesuatu yang menakutkan. Iya, itu. Ya kan? Kalau misalnya semakin kita ngerasa takut akan tersuggest malah nanti takut ya. Iya. Beneran. Dan kalau misalnya nggak mau kesurupan, ibaratnya kesurupan, ya jangan sampai kosong gitu. Iya. Jadi apalagi bagusnya kemarin timnya itu adalah dibuka dengan berdoa bersama, diingatkan lagi apa-apa auzubillahiminasyaitonirrajim dan bismillah. Iya. Jadi aku kalau misalnya udah mulai aduh apa nih, Feel nggak enak. iya langsung bismillah aja gitu. Mau ke arah mana juga bismillah. Betul. Kayak gitu. Siapa lagi ya tuh yang mau melindungi kita? Iya. Bener. Jadi ya buat teman-teman di rumah,
Jangan berpikiran kalau misalkan kita berangkat kemana-mana, itu mah ada yang jaga. Ada siapa tuh di belakangnya? Nggak ada. Yang Kita mah jaganya nggak Allah. begitu. Yang jaganya Allah. Kalau kita udah percaya ada Allah, dijagain sama Allah, insya Allah aman. Selalu aman ya. Karena kan niatnya juga kita Iya. bukan mau ngeganggu Iya, mereka. benar. Silaturahmi. Iya, benar. Ya kemarin juga kan yang pas masuk itu kan Iya. rek ngaraon ka dieu gitu kan. Tos lami jalma di dieu teh nanaonan gitu kan ya. Kita bilang mau silaturahmi apa segala macam ya dibolehin ya akhirnya. Iya. Soalnya kita gitu, ini juga salah satu alasan kenapa saya ikut gabung sama tim Katanya Serem itu, karena gitu. Jadi pada saat kita ketemu, kita pengen mempackage si apa ibaratnya mistis ini nggak serem, nggak menakutkan gitu. Kita bisa kok ngobrol baik sama yang seperti itu. Kita bisa kok tahu kayak ada satu episode di salah satu proyek yang terbengkalai juga, itu kita ngebahasnya ini ada apa sih, kenapa sih Kenapa nunjukin mangkrak? kenapa sih ada mitosnya seperti ini, kenapa sih menunjukkan atau ngeluarinnya sosok-sosok yang menakutkan, kata orang-orang begini, kenapa yang akhirnya kita dapat titik merah benang merahnya atau titiknya, oh ternyata seperti ini. Kenapa mereka memberikan wujud yang seperti itu? Sebenarnya wujud mereka bagus, Nah, itu. tapi balik lagi ke manusianya, apa yang sudah manusia lakukan di tempat itu, tempat tinggal mereka gitu. Jadi mereka akhirnya membuat satu sosok yang menakutkan itu. Biar gitu. orang-orang nggak mau ke situ. Iya, biar sebetulnya. orang-orang nggak mau ke situ, biar nggak mau, malah ada satu part yang bilang kalau misalkan mereka kesini untuk maksiat, kita bakal ganggu. Merekanya bilang gitu. Emang betul-betul kayak gitu. Dan pada saat kita kesana terus kita bilang kita mau silaturahmi, kita mau edukasi, pengen tahu kenapa, terus ada pesan enggak, kita selalu bilang ada amanat enggak, ada pesan enggak buat yang hidup lah intinya yang hidup. Jadi pada saat mau kemana, mau seperti apa lagi ke tempat itu, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka jaga dalam arti positif ya gitu. Akhirnya mereka bilang ya jangan maksiat. Tetap ujung-ujungnya mereka juga enggak semua yang seperti itu ibaratnya apa ya disebutnya murtad, atau enggak semua yang seperti itu Jin kafir gitu. Ya. iya jin kafir, enggak semua. Mereka pun tetap ingatnya sama Allah. Kok sampai ada mereka manusia, kalian manusia, tapi kok sifatnya lebih-lebih dari saya. Itu Bilang tuh. gitu. Itu Keluar tuh. foto kemarin juga. Saya menyaksikan. Oh iya ya. Oh iya, Iya, kemarin kan. benar. Kayak gitu. Diomelin. Ya itu maksudnya dari situ kan jadi pembelajaran juga buat kita bahwa enggak, yang seperti itu enggak selamanya negatif, enggak selamanya ibaratnya kayak gimana gitu. Tetap kita dapat edukasinya di situ. Intinya dari hal yang paling buruk pun kita harus selalu Lihat sisi positif. ngambil hal positif, itu sih. Selalu belajar Selalu, dimanapun dari selalu. siapapun. Dimanapun. Dari siapapun. Bahkan kalau kata si Asailan ya, balik lagi, karena ya kita nggak, mohon maaf nih, bukan berarti kita segalanya harus ke Asailan, bukan. Tapi sejauh ini apa yang dia katakan itu menurut kita make sense gitu, make sense dan memang bagus gitu. Kalau misalnya bagus ya kenapa enggak. Jadi bahkan dari sosok iblis pun kita belajar sesuatu. Bahwa Apa contohnya boleh nggak disebutin? Boleh nggak? Tapi kalau nggak boleh nggak usah. enggak, intinya sih gini. Jadi kalau misalnya dari iblis itu kita belajar bahwa kita itu tidak boleh jadi arogan. Oh, ya. Ya. Nggak boleh sombong. Dia kan nggak mau sujud sama Nabi Adam. Iya. Padahal harusnya taat sama Allah. Padahal sebelumnya iblis itu adalah Yang paling sosok taat. yang paling taat. Tapi karena dia arogan, tidak mau sujud pada Nabi Adam, ya itu. Padahal itu adalah ujiannya bagi dia sebetulnya. Simpelnya sih begitu. Jadi kita ambil sisi positifnya. Ambil Jadi sisi positif. ya tadi kata Bobby bilang, seburuk apapun, siapapun, jangan lihat negatifnya. Karena kalau lihat negatif kan gampang banget ya, mudah ya. Tapi kalau lihat positif orang itu susah banget. Iya, Atau iya. apapun itu. Nah, coba kalau Asailan tuh bilang sama kita,
Coba apapun siapapun lihat positifnya dulu, dan nggak rugi kalau lihat positifnya. Iya. Bahkan itu jadi pembelajaran buat kita. Kalau di manusianya itu ketika kalian lihat preman, tatoan, segala rupa, itu kan tampilannya, tapi apa hatinya seperti itu? Belum tentu. Nggak tahu. Iya. Itu sih. Iya. Nah, untuk mengambil hal positif dari setiap orang itu mungkin bagi manusia itu sulitnya karena ada egonya itu Iya. ya arogan deh sih, Betul. benar. Jadi sombong, rasa udah bener, nggak mau ngelihat belajar dari yang itu, jadinya malah nggak berkembang ya. Oke. Padahal kata yang kemarin malam gimana? Manusia nona Jadi jelema temenang sombong di atas langit masih ada. langit. Tidak ada yang perlu disombongkan lah di dunia ini. Semuanya kasih Allah. Oh iya benar. Ya kata Lita juga, kita mah apa sih cuman kecil ya di apa, kalau dilihat sama Allah tuh kita kayak butiran debu ya. Tapi alhamdulillahnya masih disayang ya. Iya. Alhamdulillah. Masih diingetin kayak gitu coba. Iya benar. Nggak semua orang loh diingetin kayak begitu secara langsung ya. Iya. Oke, ini udah cukup panjang juga obrolan-obrolan kita. Mungkin aku coba simpulkan aja ya. Jadi intinya kalau misalnya hal-hal yang mistis itu kadang ada yang bisa dijelaskan secara sains, tapi ada juga yang mungkin nggak bisa dijelaskan. Jadi sudahlah, tidak usah diperdebatkan ya. Jadi mungkin kita bisa melihat sesuatu dari berbagai sisi, dan juga kita saling menghargai aja kepercayaan setiap orang ya. Mungkin kan ada yang percaya sama hantu, mungkin ada yang enggak sama sekali ya. Enggak, balik lagi ke masing-masing. Terus kalau misalnya soal hal-hal goib ya, sebagai orang Islam gitu kan, saya mah orang Islam, Bobby juga ya, kita juga ya. Memang dikatakan bahwa memang ada seperti itu tuh. Kalau misalnya khususnya untuk yang Muslim gitu ya, mungkin kalau misalnya memang percaya sama Tuhannya Allah, ya berarti harus percaya juga dengan makhluk-makhluk ciptaannya, dan salah satunya adalah si jin. Yang itulah, jin ya, jin itu jin. gitu. Oke, mungkin hatur nuhun pisan ya atas sumping ka dieu gitu ya. Aduh, jauh dari Tolong itu ditip ya. mungkin sebelum pamit boleh dicobain dulu ini minuman iya. dari teman aku. Ini mana nih? Namanya Dari apa? Mama Aus. Oh, Mama Aus ya. Buat yang di Bandung Timur boleh dipesen, dicari Mama Aus. Enjoy your drink. Yes. Nanti bisa Segar. ada, Ini diminum ya? iya diminum-minum, ada Instagramnya juga nanti di bawah ya, bisa untuk pesan-pesan. Oke, sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Makasih udah nonton sampai sejauh ini. Dadah, assalamualaikum.